Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Adin Muzakia dari kelas Psikologi I dengan NIM akhir 300. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu stres dan bagaimana cara mengatasi stres. Siapa sih yang nggak tahu dengan stres? Menurut Hansel, seorang ahli fisiologis dan pakar stres yang mempublikasikan The Stress of Life, mendefinisikan bahwa stres merupakan respon tubuh yang tidak spesifik terhadap suatu tantangan atau tuntutan yang terjadi pada diri kita. Atau dalam arti lain, stres adalah suatu respon tubuh kita terhadap suatu ancaman atau tantangan, baik secara fisik maupun psikologis, yang mengharuskan seseorang untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Nah, di sini kita akan mengetahui apa itu stresor. Jadi, stresor adalah faktor-faktor yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang mengakibatkan terjadinya respon stres. Adapun sumber-sumber stres antara lain adalah lingkungan, fisik, psikologis, dan sosial. Contoh dari lingkungan antara lain seperti kemacetan, polusi udara, bencana alam, dan lain sebagainya. Contoh dari psikologis antara lain seperti kecemasan, kesepian, depresi, dan lain sebagainya. Contoh dari fisik seperti nyeri, cedera, kelelahan, dan lain sebagainya. Dan contoh dari sosial antara lain seperti diskriminasi, masalah keuangan, dan masalah dengan orang-orang sekitar. Hansel menggambarkan respon tubuh terhadap stresor dengan sindrom adaptasi umum, yaitu reaksi fisiologis yang dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada fase alarm atau fase peringatan, yang kedua ada fase penolakan, dan yang ketiga ada fase kelelahan. Pada tahap yang pertama, tubuh pertama kali bereaksi terhadap stresor. Pada tahap ini juga, tubuh memicu sistem saraf simpatik yang menyebabkan berbagai macam perubahan fisik seperti peningkatan detak jantung dan tekanan darah, pelepasan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin, peningkatan pernapasan, penurunan pencernaan, dilatasi pupil, dan berkeringat. Nah, sebab-sebab tadi membantu tubuh kita untuk bisa melawan atau melarikan diri dari situasi stres. Jika stres berkelanjutan, maka kita akan memasuki tahap penolakan. Pada tahap ini, tubuh akan beradaptasi dengan stresor dan mengatasinya. Pada tahap ini, tubuh akan mempertahankan peningkatan kadar hormon stres, mencoba mengembalikan sumber daya yang telah digunakan, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Pada tahap ini, mungkin kita tidak akan merasakan gejala stres yang parah seperti pada tahap alarm. Namun, apabila stres berkelanjutan, kita akan merasakan kelelahan seperti kelelahan fisik dan emosional. Contohnya, apabila kita menghadapi ujian perkuliahan, pasti kita akan merasakan cemas dan tegang. Nah, ini adalah sebagai respon tubuh kita terhadap stresor yang dinamakan dengan alarm. Namun, apabila sudah berjalan beberapa lama, tubuh akan beradaptasi dengan stresor dan kita akan fokus untuk belajar. Ini disebut dengan tahap resistensi atau tahap yang kedua. Nah, sekarang kita akan masuki tahap yang ketiga, yaitu tahap kelelahan. Jika stres berlangsung dalam jangka waktu yang lama, tubuh akan mengalami kelelahan. Sumber daya yang digunakan telah habis dan tubuh tidak dapat lagi melawan rasa stres. Hal ini dapat menyebabkan berbagai macam penyakit kesehatan seperti gangguan depresi, kelelahan kronis, gangguan tidur, lalu jantung, penurunan kekebalan tubuh, dan lain sebagainya. Namun, perlu kita ketahui bahwa tidak semua orang mengalami 3 tahap tersebut. Beberapa orang mungkin tidak mengalami fase alarm dan langsung memasuki fase resistensi atau penolakan dan kelelahan. Lamanya setiap tahap juga bervariasi, tergantung pada individu dan stres yang dihadapi. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana kondisi otak dan tubuh kita ketika sedang stres. Mari kita perhatikan gambar berikut. Ketika seseorang berada di dalam bahaya atau sedang stres, hipotalamus mengirimkan pesan kepada kelenjar endokrin melalui 2 jalur utama. Nah, bisa kita lihat bahwa pada jalur pertama, hipotalamus mengaktifkan bagian simpatik dari sistem saraf otonom yang menstimulasi medula kelenjar adrenal untuk memproduksi epinefrin dan norepinefrin.
Kemudian menghasilkan berbagai perubahan tubuh yang diasosiasikan dengan respon berjuang atau melarikan diri. Kemudian pada jalur yang kedua, pesan berjalan di sepanjang akses HPA ke korteks adrenal yang memproduksi kortisol dan hormon-hormon lainnya. HPA adalah hipotalamus pituitary cortex adrenal yang menghasilkan peningkatan energi dan perlindungan dari infeksi jaringan jika terjadi cedera. Setelah kita mengetahui apa itu stres, tahapan fisiologis terhadap stres, kondisi otak dan tubuh kita ketika sedang stres, maka kita sampai pada bagaimana kita mengatasi stres. Salah satu cara untuk mengatasi stres antara lain adalah yang pertama, yaitu kenali pemicu stres. Penting bagi kita untuk mengenali apa itu pemicu stres, seperti keuangan, hubungan dengan orang lain, tugas, dan lain sebagainya. Dengan kita mengetahui pemicu stres, kita dapat mempersiapkan langkah-langkah untuk menghindarinya atau menghadapi hal tersebut dengan lebih efektif. Cara selanjutnya yaitu seperti relaksasi, yaitu meditasi dan yoga, olahraga yang teratur, makan makanan yang sehat, dan tidur yang cukup dapat membantu kita untuk mengatasi stres dan meningkatkan mood. Yang kedua yaitu manajemen waktu. Kita dapat membuat jadwal yang realistis sehingga kita dapat melakukan kegiatan dengan produktif dan teratur sehingga dapat mengurangi tingkat kesetresan karena tugas yang menumpuk. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.